Dan ada hal yang harus kita lakukan demi terhapusnya dosa tersebut adalah agar kita banyak bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang bulan Ramadan bukan sekadar bulan Al-Quran, tapi juga bulan tobat. Doa Siti Aisyah adalah juga minta pengampunan dari Allah. Dan kita perlu memperbanyak taubat. Karena apa? Setiap saat kita melakukan dosa, kesalahan, sesaat dengan mata kita, sesaat dengan lidah kita, sesaat dengan telinga kita, maka mari kita semua bertobat, memohon ampun kepada Allah dengan sungguh, dengan adanya penyesalan di dalam hati kita. Nabi SAW tidak pernah punya dosa, tidak ada salah, dan dijaga oleh Allah, akan tapi beliau selalu merasa bersalah di hadapan Allah. Dan begitulah orang hebat, orang-orang besar, kesalahan kecil jadi gede, bahkan tidak salah pun seperti sebuah kesalahan. Sehingga martabat tobat itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah senang dengan orang-orang yang selalu meningkatkan pertobatan. Bukan sekedar astagfirullahaladzim selesai, tidak, tapi meningkatkan tobat. Mulai dari tobat dari dosa gede, kemudian tobat dari dosa, kemudian tobat dari bukan dari dosa. Hanya gara-gara tidak bangun malam sudah menyesal, takut kepada Allah, mohon ampun. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan. Rasulullah bersabda, demi Allah aku Rasulullah sungguh memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 70 kali, lebih dari 70 kali. Masya Allah, ya Rasulullah, apa salahmu harus bertobat sebanyak itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad tidak pernah punya dosa, akan tapi ternyata cara bertobat beliau seperti orang kebanyakan dosa, mengulang-ulang pertobatan. Tapi kita yang banyak dosa, kalau disuruh tobat seperti orang yang tidak pernah punya dosa, enggan, ogah-ogahan. Alhamdulillah. Ayo kita sadar, Allah Maha Pengampun. Kalau kita mau datang, pengampunan Allah sangat luas sekali. Bahkan Allah menjanjikan melalui lidah Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dan orang bertakwa bukan orang yang tidak punya salah, akan tapi kita memang diciptakan oleh Allah ada hawa nafsu, ada syahwat dan godaan. Sesaat kita kepleset dalam maksiat, akan tapi akan menjadi mulia kalau kita itu ternyata bertobat kepada Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, mereka orang yang melakukan kemaksiatan kemudian kembali kepada Allah dengan memohon ampun kepada Allah. Jadi istimewa orang bisa bertobat itu. Dan mari kita semua masuk pintu tobat. Dan untuk masuk ke pintu tobat harus ada penyesalan. Tidak ada tobat kecuali ada penyesalan. Mungkin orang banyak beristighfar tapi tidak pernah menyesal, itu istighfarnya orang-orang yang perlu diistighfari. Kita beristighfar tapi tidak pernah menyesal, maka yang perlu dihadirkan adalah penyesalan. Bahwasanya dosa yang pernah kita lakukan itu loh akan menjadikan murka Allah, jadi sebab kehinaan kita di akhirat nanti, neraka Allah, di alam barzah, di padang mahsyar. Dan harus kita sadar itu. Sehingga dengan kesadaran begitu mengerikannya dosa, maka nanti akan menjadikan orang minta ampun kepada Allah. Sehingga tidak ada tobat yang sesungguhnya kecuali ada penyesalan. Dan orang tidak akan mau menyesal dan tidak akan bisa menyesal kecuali ada kesadaran bahwasanya dia pelaku dosa dan punya dosa, dan dosa itu mengerikan. Dan tidak akan bisa mengerti bahayanya dosa kecuali orang itu memperbanyak tafakkur. Maka tugas kita saat ini merenung. Mata yang selama ini kita gunakan untuk melihat, apa yang kita lihat? Jika itu keharaman yang kita lihat, sekarang adulah kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami, hentikan dari kemaksiatan melihat ini dengan kasih sayang-Mu. Dengan kasih sayang-Mu akan Allah tetap menjaga mata kita bisa melihat hanya pandangan nanti yang dikirim oleh Allah adalah pandangan yang halal. Di saat kita ingin melihat yang haram, tidak bisa melihat lagi yang haram karena ditutup oleh Allah.
sehingga diganti dengan yang halal. Lidah pun demikian, sehingga lidah kita akan selalu berucap zikir, tidak mengucapkan yang jorok, tidak mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Telinga kita pun demikian, dan anggota kita. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah menjadikan anggota tubuh kita adalah anggota tubuh yang selalu melakukan kebaikan. Dan ini adalah para kekasih Allah seperti itu, dijaga hatinya. Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya, Allah menjadi lidahnya, Allah menjadi dirinya. Maknanya apa? Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis qudsi. Maka dari itu ayo kita semua bergegas untuk kembali ke tobat, dan jangan menunda-nunda tobat sampai esok hari. Karena esok hari belum tentu untuk kita, harus kita semuanya hari ini, detik ini, malam ini juga. Tidak usah ditunda esok hari, takut kita tidak ketemu esok hari. Kalau ada orang hari ini bertobat, kalau nanti sore diambil oleh Allah, luar biasa. Selesai urusannya dengan Allah di dunia, dia akan menghadap kepada Allah tanpa membawa kekotoran tadi. At-taibu min adz-dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Ayo kita semuanya kembali kepada Allah. Dan jangan sampai ada di antara kita merasa tidak bersalah. Yang tidak merasa bersalah tidak akan bertobat. Dan sungguh dosa yang sangat dosa adalah manusia berdosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Mari kita mulai dari menyesal. Mulai dari kita merenungi dosa-dosa kita sampai kita menyesal, lalu istighfar kita, istighfar berkualitas. Ya Allah, ampuni aku dosaku yang itu ya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertobat, dan semoga Allah buka pintu tobat untuk kita, dan semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.